got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dia Karisma Putri dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video mengenai buku Sejarah Peradaban Islam Klasik dan Pertengahan. Sebelumnya buku ini membahas sejarah peradaban Islam sejak sebelum Islam hingga masa modern. Buku ini membahas sejarah politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dalam masing-masing periode dan dinasti. Juga membahas tentang tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam seperti Nabi Muhammad SAW, para sahabat, khalifah, dan ilmuwan. Nah, yang pertama-tama saya akan menerangkan tentang sejarah. Sejarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab syajarah, yang artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, istilah sejarah disebut sejarah yang mempunyai arti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Pengetahuan serupa yang tidak kronologis diistilahkan dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sejarah itu adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis. Menurut pembagian waktu, istilah sejarah dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, sejarah adalah dimulainya semenjak manusia mengenal tulisan. Sedangkan sejarah dalam arti luas adalah pengetahuan yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan masa lalu, termasuk masa prasejarah. Pengertian sejarah juga berarti ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena kehidupan sepanjang terjadinya perubahan karena adanya hubungan antara manusia dan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang zaman klasik Islam dan zaman pertengahan Islam. Zaman klasik Islam ini dimulai dari tahun 650 sampai 1258 Masehi. Zaman klasik Islam adalah periode awal perkembangan peradaban Islam yang dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga kejatuhan Baghdad dan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Masa ini ditandai dengan kemajuan besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang agama, bidang ilmu pengetahuan, bidang kebudayaan, dan yang lainnya. Zaman klasik Islam terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama ada periode formatif, dimulai dari tahun 650 sampai 750 Masehi, hingga periode keemasan dimulai dari 750 hingga 1258 Masehi. Nah, pada periode formatif ini, yang pertama ada penjelasan tentang masa kekhalifahan Rasyidin yang dimulai dari 632 Masehi hingga 661 Masehi. Periode ini kepemimpinan 4 khalifah. Yang pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar, yang selanjutnya Umar, yang selanjutnya Utsman, dan Ali. Masa ini dikenal dengan penyebaran Islam yang sangat pesat melalui dakwah dan penaklukan wilayah. Yang selanjutnya ada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini dimulai pada tahun 661 hingga 750 Masehi. Berpusat di Damaskus, dinasti ini memperluas wilayah Islam hingga ke Spanyol di barat
dan di India Timur. Lalu yang kedua ada periode keemasan. Periode keemasan ini dimulai dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Yang pertama di periode keemasan ini ada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini peradaban Islam mencapai puncak kejayaan. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, sastra, dan filsafat. Lalu kemajuan ilmu pengetahuan ini ada beberapa, yaitu ilmu pengetahuan muslim seperti Al-Khawarizmi atau matematika. Yang kedua ada Ibnu Sina, itu kedokteran, dan ada Al-Farabi, itu filsafat. Memberikan kontribusi besar yang mempengaruhi dunia barat. Zaman klasik juga ditandai oleh penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani kuno di dalam bahasa Arab serta perkembangan sistem hukum Islam, syariah, dan filsafat Islam. Nah, setelah kita membahas tentang zaman klasik Islam, kita akan dilanjutkan dengan membahas zaman pertengahan Islam. Nah, zaman pertengahan Islam ini dimulai pada tahun 1258 Masehi hingga 1800 Masehi. Zaman pertengahan Islam dimulai setelah kejatuhannya Baghdad pada tahun 1258 Masehi hingga sebelum kebangkitan dunia modern pada abad ke-19. Masa ini sering dianggap sebagai masa stagnasi, namun sebenarnya tetap ada perkembangan dalam berbagai bidang. Nah, bidang yang dimaksud ada beberapa yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama kekuasaan politik yang terpecah, yang kedua ada kemajuan kebudayaan dan seni, yang ketiga ada perdagangan dan penyebaran Islam. Nah, kekuasaan politik yang terpecah ini ada beberapa penjelasan, yaitu yang pertama bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad, kemudian memeluk Islam dan mendirikan kerajaan-kerajaan baru seperti dinasti Ikhanid di Persia. Yang kedua ada Kesultanan Mamluk pada tahun 1250 Masehi hingga 1517 Masehi. Kesultanan Mamluk ini berperan penting dalam mempertahankan dunia Islam dari invasi Mongol dan tentara salib. Yang ketiga ada Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah ini bermulai pada tahun 1299 hingga 1924 Masehi. Kesultanan Utsmaniyah ini muncul sebagai kekuatan besar dunia Islam dengan Konstantinopel menjadi pusat peradaban. Nah, yang kedua ada kemajuan kebudayaan dan seni. Kebudayaan dan seni ini yang pertama ada seni arsitektur dalam berkembangnya pesat dengan membangun masjid-masjid megah seperti contohnya Masjid Biru di Istanbul. Yang kedua ada kesusastraan dan puisi berkembang, misalnya karya Jalaluddin Rumi dan Hafiz di Persia. Yang ketiga ada perdagangan dan penyebaran Islam. Islam menyebar di Asia Tenggara melalui jalur perdagangan. Perdagangan Muslim memperkenalkan Islam ke wilayah Nusantara termasuk Indonesia. Yang kedua ada jalur sutra dan perdagangan maritim memainkan peran penting dalam menghubungkan dunia Islam dengan Eropa dan Asia Timur. Meskipun ada stagnasi dalam inovasi ilmiah, abad pertengahan Islam tetap memiliki dampak besar dan menyebarkan kebudayaan Islam ke wilayah yang lebih luas, memperkokoh identitas Islam dan membangun tradisi intelektual yang menjadi dasar bagi dunia modern. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada zaman Islam klasik pada tahun 650 hingga 1258 Masehi adalah masa kejayaan awal
Peradaban Islam yang ditandai dengan penyebaran agama, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kemajuan budaya. Pada masa ini, peradaban Islam menjadi pusat dunia yang kontribusi besar dalam bidang sains, filsafat, dan hukum. Nah, sementara itu di zaman pertengahan Islam, pada tahun 1258 Masehi hingga 1800 Masehi, mencerminkan masa transisi yang meski diwarnai oleh fragmentasi politik dan invasi eksternal, tetap memberikan pengaruh signifikan melalui perkembangan seni, arsitektur, dan penyebaran Islam di wilayah baru, termasuk Asia Tenggara. Masa kedua ini menunjukkan perjalanan peradaban Islam sebagai kekuatan besar dan tidak hanya mempengaruhi wilayah Islam tetapi juga dunia secara global. Sekian penjelasan saya mengenai buku Sejarah Peradaban Islam pada masa klasik dan pertengahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.